Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu sebenarnya strategi dalam political campaigns atau kampanye politik. Seperti kita ketahui bahwa strategi-strategi dalam polit, apa, political campaign atau kampanye politik itu sebenarnya sama seperti dalam kajian-kajian public relation campaign ataupun upaya-upaya untuk mengelola, merencanakan ataupun melaksanakan suatu campaign. Jadi suatu campaign itu pada dasarnya itu adalah memiliki suatu rencana, memiliki suatu agenda, memiliki suatu hal yang harus dieksekusi, harus dievaluasi dan ada tujuan yang memang hendak dicapai. Kalau secara umum itu kan ketika kita berbicara tentang political campaigns gitu kan, maka di situ ada upaya untuk mencari suatu masalah gitu kan. Ada upaya untuk mencari suatu masalah. Masalahnya itu apa yang memang hendak dicapai, memang masalah apa yang hendak dianalisis, masalah apa yang hendak dipecahkan solusinya. Ketika masalah tersebut itu berbasis pada fakta dan realitas, maka itu akan menimbulkan suatu pertanyaan masalah, yaitu pertanyaan permasalahan, pertanyaan tersebut itu harus dijawab, pertanyaan itu harus dianalisis, harus dibuat sintesisnya, harus juga dibuat kritiknya dan dibuat upaya untuk mencari solusi solusi terbaiknya. Ketika pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka akan bisa mencapai suatu tujuan yang hendak dilaksanakan. Sama seperti riset, itu kan ada pertanyaan penelitian, kemudian ada tujuan penelitian. Dalam campaign pun sama, ketika tujuan permasalahan itu bisa diidentifikasi, tujuan permasalahan itu juga bisa ada parameternya, tujuannya satu, dua, tiga, dan empat, itu maka nantinya akan diterapkan strategi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tujuan tersebut mulai dari pemilihan model campaign, apa nanti ada negatif campaign atau misalnya positif campaign atau dia berbasis kepada sosial campaign dan lain sebagainya. Jadi itu berdasarkan kebutuhan dan juga berdasarkan target yang memang diinginkan. Kemudian mulai dari pemilihan kanal media yang dipilih, dia akan menggunakan media sosial juga, dia akan canvassing dengan membawa memasang baliho, menyebar pamflet atau pertemuan dengan masyarakat dan lain sebagainya sehingga diperlukan suatu sinergi, suatu kolaborasi dengan banyak pihak karena di dalam political campaign itu kan butuh logistik yang besar, butuh dana yang besar, juga butuh sumber daya yang besar. Tapi pada pertemuan kali ini saya akan mendiskusikan lebih lebih fokus kepada negatif campaigns. Kenapa sih kok dipilih negatif campaigns? Karena kita ketahui bahwa hidup kita itu kan di era post-truth ya. Kita di era pasca kebenaran di mana suatu hal yang keburukan, ketidakbaikan itu menjadi lebih dominan dibandingkan sesuatu hal yang positif. Jadi sesuatu negatif itu lebih sering kita dengarkan, lebih sering kita dapatkan, lebih sering berada di sekitar kita dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Jangan-jangan itu adalah bentuk dari negatif campaign gitu kan. Dari negatif campaign yang istilahnya dibuat oleh pihak tertentu karena seperti kita ketahui bahwa konstruksi citra seseorang, personal branding seseorang, corporate branding seseorang, bahkan country branding atau regional branding ataupun yang berkaitan dengan yang disebut dengan realitas yang dibangun oleh seseorang, partai politik atau siapapun itu adalah suatu konstruksi. Jadi di dalam suatu konstruksi berarti di situ ada tukangnya. Bisa jadi tukangnya adalah teman-teman, tukangnya adalah saya, atau tukangnya adalah pakar-pakar politik lainnya. Dan di dalam komunikasi politik kita bisa itu kan bisa membuat negatif campaign, kita juga bisa mengkontra negatif campaign, kita juga bisa minimal itu tahu ini bahwa ini adalah negatif campaign dan strateginya seperti ini, kita tahu mengantisipasinya dan lain sebagainya. Minimal kita
tahu analisis dan bagaimana cara mengkritisi dan mencari solusinya, dan kita bisa di situ bisa pro, bisa negatif, bisa pro, kontra dan lain sebagainya. Perlu diingat juga bahwa negatif campaign itu merupakan bentuk dari kampanye persuasif ya. Kampanye persuasif. Jadi kampanye persuasif itu kan bentuknya ada black campaign. Black campaign itu kan sama seperti negatif campaign, juga ada illegal campaign, juga ada persuasif campaign, kemudian ada juga model-model sosial sosial campaign. Kalau di dalam negatif campaign itu kita berusaha bagaimana itu kan menjatuhkan citra lawan, menjatuhkan lawan itu dengan cara citra-citra negatif. Tetapi bisa saja negatif campaign ini kita sebagai pihak misalnya sebagai konsultan kepada pihak pihak politisi yang diserang atau korporat yang diserang, kita bisa memanfaatkan negatif campaign itu untuk menyerang balik lawannya. Seperti itu. Apa itu negatif campaign? Ini dalam bukunya yang terkenal Jerry Karkanes dan Bernard Grovan di tahun 95, negative campaign is an important aspect of campaign competition but play little or no role in existing model campaigns. Jadi negative campaign itu merupakan bagian dari kompetisi, bagian dari kompetisi kampanye. Kampanye dalam artian bukan hanya pemilu ya, pemilu kontestasi, pemilu presiden, pemilu wali kota, bukan hanya itu, tetapi negatif campaign itu ketika orang berkuasa juga bisa kita gunakan, gitu kan, bisa digunakan oleh pihak lawan, juga bisa digunakan oleh pihak yang berkuasa. Meskipun banyak pihak itu kan mengklaim bahwa little or no role in existing model campaigns, tetapi memang itu memiliki peran yang sangat sedikit. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi, negatif campaigns itu justru menjadi tren yang sangat masif, tren yang sangat intens karena kita hidup di era post-truth. Kita hidup di era di mana media sosial ataupun semua orang itu bisa memberikan informasi sehingga terjadilah banjir informasi, banjir berita, banjir hoax dan lain sebagainya. Dan pada pada apa namanya pada tujuannya dengan negatif campaigns itu upaya untuk memenangkan kompetisi. Jadi segala cara pun dipilih, gitu kan? Segala cara dipilih. Kalau dalam politik negatif campaign itu bukan hanya menjadi sesuatu yang berdosa, sesuatu yang hitam, sesuatu yang ilegal, tidak, tetapi bisa saja itu menjadi suatu hal yang positif. Misalnya, kenapa ada misalnya kemarin itu kan ada mantan wakil presiden itu kan Kamala Harris itu wakil presiden Amerika Serikat mengatakan bahwa kampanye perang Iran yang diluncurkan oleh Donald Trump itu bukan hanya sekedar membela Israel, tetapi dia berusaha mengalihkan isu di dalam negeri, ya kan? Mengalihkan isu di dalam negeri apa? Kita ketahui bahwa Donald Trump itu terjebak dalam skandal seks Epstein file ya. Dia itu dikenal dengan Epstein. Epstein itu merupakan salah satu lobbyis ya, seorang pelobi Amerika, seorang miliarder, seorang pengusaha yang memiliki jaringan ke Amerika Serikat dan jaringan elit global yang termasuk dekat dengan Trump. Salah satu apa istilahnya skandal yang istilahnya dipermainkan atau yang dimainkan oleh Epstein itu adalah dia istilahnya tanda kutip menjual itu atau memperdagangkan anak-anak di bawah umur itu untuk menjadi pelayan seks dari para miliarder, dan dikabarkan para elit-elit di Amerika itu rata-rata banyak sebagian besar itu menjadi istilahnya pelanggannya Epstein tersebut. Jadi Kamala Harris sebagai dulu adalah mantan pesaingnya Donald Trump pada pemilu sebelumnya yang dikalahkan oleh Donald Trump, dia melakukan serangan bahwa perang Iran itu bukan membela Yahudi, membela Israel, ataupun upaya untuk merebut uraniumnya Iran, untuk melemahkan militer Iran, bukan, tetapi untuk menutupi skandal Epstein di dalam negeri Amerika Serikat. Seperti itu. Bisa saja pihaknya Trump itu dianggap sebagai negative campaigns, ya kan? Bisa saja, tetapi bagi upaya Kamala Harris itu juga menjadi negatif campaign, tetapi itu juga merupakan bagian dari upaya untuk melemahkan citra Trump tersebut. Kemudian negatif campaigns ini kan sebenarnya untuk menekankan bahwa seseorang itu bukanlah perang, bukanlah kompetisi yang berkualitas karena cenderung menyerang hal-hal yang sepele seperti skandal seks, skandal korupsi, kemudian di situ adalah faktor keluarga dan lain sebagainya. Bukan berkaitan dengan kualitas, bukan berkaitan dengan kualitas seorang pemimpin, kualitas partai politik,
program-programnya, bukan berkaitan dengan program-programnya, karena sebagian besar dalam political campaign yang menarik itu bukan program ya, tetapi yang menarik adalah isu-isu yang berkaitan dengan personal. Jadi ketika teman-teman bergelut dalam dunia PR harus paham bagaimana mengemas negatif campaign yang menarik gitu kan untuk bisa istilahnya menjatuhkan lawan, bisa juga menjatuhkan lawan sehingga meningkatkan reputasi klien kita, meningkatkan reputasi corporate kita. Dalam hal ini, dalam dunia kompetisi, hal tersebut sah-sah saja. Karena kan namanya politik, namanya kita berbisnis itu penuh dengan banyak jebakan sehingga diperlukan kehati-hatian. Efeknya itu apa? Ini dalam beberapa resume yang pernah saya baca, itu negatif campaign itu memiliki dampak yang pertama itu disenchanting them about politik. Jadi apa mobilize itu demobilize voter. Bisa saja negatif ini campaign ini untuk demobilisasi dukungan. Jadi seseorang yang awalnya memihak si A bisa jadi tidak memihak si A. Awalnya memihak memihak si A kemudian beralih ke si B. Jadi dia demobilisasi voters. Tetapi bisa saja ini kan juga menjadikan istilahnya orang itu menjadi jengah, menjadi bosan dengan politik. Oh, saling serang, saling apa namanya? Saling serang, saling saling apa istilahnya istilah mengumbar aib dan lain sebagainya sehingga orang itu menjadi jengah itu bisa saja seperti itu. Kemudian negatif campaign di sini mobilization through increase attention itu adalah upaya untuk menarik perhatian seperti halnya dilakukan oleh Kamala Harris atau dilakukan oleh politisi Indonesia gitu kan politisi Indonesia yang mungkin menyerang lawannya itu juga untuk menarik perhatian. Jadi agar masyarakat Amerika itu tertarik kepada dia, agar misalnya di Indonesia itu tertarik untuk memberikan dukungan kepada politisi yang menyerang pemerintah. Misalnya ketika pada waktu demo Pati di Kabupaten Pati di Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu, itu kan ada beberapa tokoh masyarakat, ada beberapa aktivis yang memang berusaha untuk menarik perhatian. Tetapi di belakang itu kan ada partai tertentu ya yang dituduh mengagendakan upaya untuk penggulungan Bupati Pati dan ternyata terbukti juga Bupati Pati ditangkap KPK karena skandal korupsi. Bagaimanapun itu campaign itu kan campaign karena faktor kenaikan pajak kemudian itu bisa dijadikan negatif campaign seorang seorang pemimpin yang tidak peduli rakyatnya ketika krisis tidak memperhatikan masyarakatnya dengan menaikkan pajak BPKB mobil dan lain sebagainya padahal pajak itu gitu kan pajak itu tidak digunakan untuk mensejahterakan rakyat tetapi digunakan untuk kepentingan politiknya seperti itu. Jadi itu bagaimana cara kita mengemas pesan-pesan tersebut dalam bentuk bentuk suatu hal yang sebenarnya positif, tetapi ujungnya berdampak dengan negatif campaign oleh lawannya. Kemudian negatif campaigns ini adalah upaya untuk harm an opponent on center themselves. Jadi upaya untuk melukai, upaya untuk saling menyerang, upaya menyerang lawan, untuk menyerang musuh, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan hal yang biasa. Kemudian negatif campaigns itu juga transgender of social norm drive to backlash effect. Jadi itu bisa saja itu kan memang terkenal sebagai apa dalam politik itu sesuatu yang istilahnya itu transgression of social norms itu jadi ada pergeseran gitu kan norma sosial dari politik yang halus, politik yang sopan tetapi menjadi politik yang menyerang bagaimanapun biasanya itu adalah di dalam demokrasi itu adanya suatu kebebasan untuk berbicara. Kemudian adalah politik campaign gitu kan political campaign yang bersifat negatif itu tujuannya untuk mengurangi kepercayaan kepada politisi. Jadi kepercayaan terhadap politisi musuh itu akan berkurang gitu kan. Misalnya ketika Donald Trump itu kan dia berperang untuk Iran, berperang melawan Iran, itu berperang klaimnya dia akan membela Israel, itu kan membela Timur Tengah, membela sekutu-sekutunya Amerika dimulai dari Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab gitu kan. Ternyata tujuan yang diungkap oleh Kamala Harris sebagai musuhnya Donald Trump adalah karena faktor untuk menutupi skandal seksnya berkaitan dengan Epstein File. Jadi untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap politisi. Kemudian dari kelima dampak negatif campaign itu menunjukkan bagaimana negatif campaign itu berkaitan dengan voting behavior and political attitude. Bahwa perilaku memilih itu bisa diubah dengan faktor political campaigns, ya kan?
perilaku politik itu juga bisa berubah, itu kan upaya dukungan, upaya loyalitas ke partai A itu karena faktor negatif campaign. Bagi seorang perempuan di Indonesia terutama, ketika seorang pemimpin itu misalnya dia itu memiliki selingkuhan dan terbongkar ke masyarakat, itu akan memiliki persepsi yang negatif, apalagi KPK sudah mengatakan lebih dari 80% itu kan para koruptor yang ditangkap KPK itu memiliki aliran uang ke perempuan kedua atau selingkuhan. Ini kan menunjukkan ketika itu diungkap oleh musuh, gitu kan itu menjadikan negatif campaign, itu kan akan mempengaruhi voting behavior dan political attitude. Kemudian motivasinya itu apa? Ini kalau dalam penelitian yang cukup lama yang dilakukan oleh Paul S. Martin itu bahwa ada motivasi. Motivasi tersebut itu biasanya kalau di Amerika itu dinamakan Republican duty. Itu bisa dikatakan karena tugas kepartean. Kalau di Indonesia itu adalah tugas kepartean. Jadi ketika saya partainya adalah partai nasionalis, maka saya akan menyerang partai-partai lain yang menggunakan identitas agama dengan politik identitas. Mereka hanya menjual agama untuk pemilu semata, gitu kan. Berbeda dengan partai nasionalis yang memang berjuang dengan nasionalisme. Kemudian ada candidate threats, kadang ada ancaman, dia adalah pihak yang berkuasa sehingga diperlukan upaya-upaya untuk melemahkannya mas skandal korupsi, kemudian program-program yang tidak memasyarakat, kemudian pemerintahan yang tuli karena tidak mendengarkan kritik, misalnya kan seperti itu. Kemudian adanya upaya untuk melakukan tes influence. Jadi ada perlunya tes ombak, ada perlunya selalu ujian ke publik. Jadi publik itu harus selalu diuji. Diserang seperti ini efektif apa tidak, diserang seperti itu efektif apa tidak. Sehingga gitu kan kita sebagai seorang konsultan komunikasi politik ataupun sebagai seorang politisi itu kita kita mengetahui ya kan kita mengetahui bagaimana apakah yang kita lakukan ini tergolong sukses itu kan kok negatif campaign-nya atau tidak. Dengan demikian kita bisa melakukan evaluasi gitu kan. Kemudian kenapa sih orang itu kan melakukan istilahnya itu apa ya? Kenapa orang kenapa orang kenapa orang itu mau melakukan negatif campaign tersebut? Pada dasarnya itu kan dalam pendekatan psikologi sosial bahwa seperti kita ketahui bahwa informasi yang negatif itu justru lebih berpengaruh itu kan dibandingkan informasi positif. Ini penelitian yang sangat lama dari Knaus dan Hansen di tahun 1971. Sama seperti kita itu kan pada umumnya ketika dilihat di medsos, ketika kita melihat ada berita negatif misalnya politisi berselingkuh, itu maka kita akan cenderung menonton politisi yang berselingkuh dibandingkan di sebelahnya itu presidensi A itu menjelaskan program-programnya A, B, C, D, dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan bagaimana informasi negatif itu cenderung lebih lebih populer dan lebih disukai. Sehingga sehingga akhirnya politisi ataupun PR politik atau PR korporat juga berlomba-lomba untuk membuat negatif campaign. Selain itu juga seringnya ada tanda kutip ada pesanan dari customer atau klien untuk memang negatif campaign. Kemudian ini juga bentuk-bentuk dari negatif campaign itu umumnya itu adalah upaya untuk disagree ya, upaya untuk menunjukkan ketidaksetujuan itu kan ketidaksetujuan dengan kandidat tersebut, pesaingnya baik dari hal kebijakan dalam hal personalitas gitu kan dan tujuannya untuk melemahkan statusnya di dalam pemilu tersebut. Kemudian serangan itu kemudian juga biasanya berkaitan dengan personalitas ya. Kebiasaan pribadi, serangan juga berkaitan dengan misalnya personalitas itu hobinya, persaingan berkaitan dengan kekayaannya. Selain itu ada juga itu berkaitan dengan ideologi gitu kan. Apakah dia nasionalis, apakah dia agama, apakah dia berbasis kepada Muhammadiyah atau berbasis kepada NU ataupun organisasi ormas lainnya itu biasanya diserang. Kemudian ini berlainan dengan motivasi, ya ini kembali lagi kepada motivasi. Motivasi lainnya ketika seseorang untuk melakukan negatif campaign itu adalah untuk selalu menjadi front runner status. Dia menjadi terdepan, dia dia ingin
ingin menjadi yang terdepan sehingga lawannya itu kalah sehingga dalam kompetisi tersebut bisa dimenangkan. Tetapi pada kali ini saya mendiskusikan bukan karena berkaitan dengan pemilu, tetapi saya mendiskusikan tentang model negatif campaign no palm oil. Ya, kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan palm oil, ya, perusahaan palm oil minyak goreng yang baik di Sumatera, Kalimantan, itu bahkan merambah di Papua, itu mereka mengalami campaign negatif berkaitan dengan minyak goreng, berkaitan dengan minyak sawit. Seperti apa sih sebenarnya gambaran campaign negatifnya? Kalau kita berkaitan dengan campaign negatifnya itu sangat apa ya, sangat kentara itu ketika terjadi bencana di Sumatera kemarin ya. Ketika terjadi bencana di Sumatera, bencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera, iya kan, Sumatera Selatan, kemudian di Aceh, pihak yang disalahkan adalah palm oil. Dan dalam faktanya, ya kan, dalam faktanya itu memang demikian, gitu kan, karena banyak istilahnya perusahaan palm oil yang ilegal, mereka itu melakukan reboisasi hutan, pembabatan hutan, pembalakan hutan, kemudian itu dijantikan lahan perkebunan kelapa sawit dan akhirnya warga sekitar mengalami bencana baik tanah longsor, banjir hingga mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan akhirnya banyak-banyak pihak mulai dari lembaga nirlaba, NGO yang berkaitan dengan lingkungan, masyarakat publik menyalahkan perusahaan palm oil. Tetapi kita ketahui saat ini, gitu kan, ketika isu bencana itu melemah, maka isu negatif campaign ke perusahaan palm oil tersebut agak melemah karena itu bersifat dengan angat-angat kuku saja. Kita misalnya Anda sebagai seorang PR di perusahaan palm oil, apa yang akan dilakukan untuk menghadapi negatif campaign yang berkaitan dengan no palm oil tersebut? Dan itu diperlukan strategi pembelaan di media sosial, kemudian apakah diam saja, apakah permohonan maaf, karena saya melihat jarang sekali ya ada perusahaan palm oil yang melakukan permintaan maaf kepada publik, gitu kan, kepada publik tentang terjadinya bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan dan di Padang di Sumatera Barat itu kan akibat akibat palm oil gitu kan misalnya di situ. Jadi sehingga diperlukan apa ya namanya perlukan strategi khusus. Kadang silent gitu, diem aja bagi seorang PR, misalnya bagi seorang korporasi itu juga terkadang itu menjadi strategi jitu untuk menunggu agar memang ombak yang ganas itu meredup sehingga akhirnya publik juga akan tenggelam dengan isu lain. Bisa juga dengan menawarkan isu lain, pengalihan isu lainnya yang lebih populer sehingga publik akan mudah teralihkan dari isu yang lain. Itu bisa juga menjadi sebuah strategi. Ini kan seperti yang paling apa ya, yang paling berat ketika kita berbicara tentang negatif campaign berkaitan dengan palm oil, yaitu adalah bagaimana serangan itu justru dilakukan oleh negara Eropa yang istilahnya menjelekan palm oil karena reboisasi, pembalakan hutan dan lain sebagainya. Itu karena negara-negara Eropa itu industrinya apa istilahnya perkebunan mereka kalah karena mereka itu mengandalkan minyak bunga matahari ya, minyak bunga matahari. Minyak bunga matahari kan produknya sangat terbatas dan sangat masif dengan di Indonesia dan Malaysia. Gitu kan di Indonesia Malaysia itu memiliki minyak palm oil yang sangat besar. Seperti kita ketahui, palm oil bukan hanya untuk minyak goreng, tetapi untuk industri kosmetik, industri petrokimia, dan banyak industri lainnya di Eropa dan skala ekspornya pun sangat besar. Dan negara-negara Eropa itu melakukan black campaign ataupun negatif campaign terhadap dengan terhadap perusahaan-perusahaan palm oil dan industri turunannya. Ini apalagi kita ketahui ya banyak media online itu kan di Indonesia dalam pembacaan dan analisa saya mereka itu berafiliasi ataupun mendapatkan bantuan dari negara-negara Eropa, Amerika, negara Barat untuk mendirikan website, itu kan mendirikan media online untuk melakukan serangan ataupun bersifat negatif campaign kepada perusahaan-perusahaan kelapa sawit ataupun palm oil itu kan yang ada di Indonesia. Mereka menggiring persepsi negatif tentang kelapa sawit, itu kan.
Itu ada, itu banyak penelitiannya karena saya punya banyak teman juga yang memang mengelola media lingkungan dan menyerang itu. Tetapi jangan salah, media-media media media kelapa sawit yang berpihak kepada perusahaan industri palm oil juga banyak. Jadi mereka punya asosiasi sendiri, mereka asosiasi perusahaan palm oil yang mengelola ataupun melakukan pendekatan-pendekatan kepada jurnalis, kepada media-media di Indonesia agar menunjukkan keberpihakan kepada palm oil. Jadi itu ada perang persepsi, ya kan? Ada perang persepsi. Ini ada penelitian yang terbaru dari Mela Safdiani di 2025. Ini penelitiannya kalau nggak salah ini di jurnal Scopus. Jadi ini meneliti tentang negatif campaign dalam industri palm oil yang ada di Indonesia. Isunya itu apa? Seperti yang saya ungkapkan tadi, ada deforestisasi, human rights issues, ya kan? Ada post significant global market access and reputation. Jadi isu-isunya seperti ini. Tetapi di dalam Mela Staviani itu mengungkapkan bahwa ada strategi khusus yang dilakukan Indonesia oleh pemerintah Indonesia dan perusahaan palm oil dalam berkaitan untuk menangani PAM, berkaitan untuk menangani negatif campaign tersebut, yaitu adalah Stability Certification. Jadi ada sertifikasi keberlangsungan industri dalam jangka panjang, kemudian ada biofuel policy, kita tahu ada B20, B50, solar itu dengan adanya metanol sampai 50%, itu kan upaya untuk bahwa ada palm oil itu adalah untuk upaya untuk mendukung isu lingkungan. Kemudian ada diplomasi ekonomi itu dilakukan oleh Indonesia, oleh Kementerian Perdagangan, oleh dinas dari istilahnya dari Kementerian Perdagangan, para diplomat Indonesia, terutama untuk istilahnya menangkal negatif campaign yang berkaitan dengan palm oil itu tersebut yang berkembang di negara-negara barat dan terutama di negara-negara Eropa sehingga terbentuk persepsi yang positif. Saya kira itu penjelasan dari saya berkaitan dengan bagaimana kita mengelola pesan dan upaya kita untuk membuat political campaign yang di mana sisi kita sebagai pihak yang diserang maupun sisi kita pihak yang nyerang. Oh ya, untuk teman-teman untuk mengirimkan tugasnya dipisah ya, bukan jadi satu. Untuk tugas UTS-nya saya lihat ini ada yang ngirimnya jadi satu. Jadi tugasnya dipisah. Jadi filenya itu dipisah. Yang video ditaruh di tugas UTS video reels, terus yang paper di atas taruhnya di tugas yang paper. Kalau ngirimnya satu nanti nilainya cuma satu, walaupun memang dikasih link di tugas yang pertama. Jadi ngirimnya tetap dua. Yang untuk tugas reelsnya lebih baik dikirimnya video aja, video langsung ke akun YouTube-nya. Jadi biar langsung saya like dan langsung saya lihat itu untuk tugasnya. Jadi tugasnya ngirimnya dua, jangan ngirim salah satu. Kalau ngirim salah satu nanti nilainya satu dianggap nilai satunya dianggap misalnya ngirimnya di paper doang, ternyata UTS-nya di reels UTS reelsnya kosong, berarti dianggapnya kosong. Karena saya lihatnya itu aja. Jadi walaupun ngirimnya itu nanti digabung, tidak akan saya lihat itu digabung. Biar untuk ini memudahkan dalam hal penilaian. Mungkin ada pertanyaan atau jika kurang jelas atau mungkin temanya itu teman-teman boleh konsultasi, boleh WA, walaupun nanti akan saya jawabnya agak lebih akan lama. Ya udah kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.